Dari sini kita bisa simpulkan kalau penyakit jamur atau kumis keriting itu adalah penyakit yang paling bahaya menurut saya ya. Kalau penyakit seperti kembung, kudisan, atau aeromonas itu menurut saya masih ringan, sedikit ringan karena penanganannya itu termasuk mudah. Tapi kalau penyakit kumis keriting atau penyakit jamur tadi itu penanganannya sangat susah sekali ya teman-teman ya. Nah, sampai-sampai saya itu bereksperimen, kolam saya kasih es batu. Itu adalah pengalaman saya menemukan solusi bagaimana caranya agar benih kanile saya itu tidak kena penyakit jamur atau moncong putih tadi ya. Halo kawanku semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman saya petani lele yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia ini. Nah, jumpa lagi dengan saya di Snack Happy Channel, tentunya channel yang membahas tentang cara budidaya lele yang baik dan benar. Nah, jika teman-teman menemukan video ini, beruntunglah teman-teman, usaha ikan lele Anda mudah-mudahan bisa terselamatkan ya. Nah, karena apa? Banyak sekali para pemula yang chat ke saya yang ya ini adalah salah satu penyakit ikan lele yang bisa membuat usaha ikan lele kita itu jadi bangkrut. Nah, jadi penyakit ini itu bisa membunuh ikan lele kita itu secara massal. Nah, dulu saya sering mengalami ini. Jadi kali ini saya ingin berbagi tips dan berbagi pengalaman. Dulu saya bisa menemukan solusinya atau mencegah agar tidak terkena penyakit ini. Nah, terus penyakitnya apa mas? Penyakitnya adalah moncong putih atau kumis keriting, nah, atau penyakit jamur. Nah, ini terjadi biasanya pada benih kanile yang baru ditebar ya. Semisal hari ini kita tebar benih, mungkin 1 atau 2 hari kemudian biasanya ikan lele itu kumisnya pada keriting, nah, terus kumisnya pada putih-putih, kumisnya pada kena jamur, dan itu bisa mengakibatkan kematian massal. Nah, ini saya mengingatkan waktu saya dulu memulai usaha budidaya ikan lele ya. Dulu itu saya sering kali gagal. Kenapa gagal? Karena saat tebar benih esoknya pada mati semua, pada kena jamur, kena moncong putih. Nah, itu berjalan sekitar 5 kali berturut-turut. Nah, setelah yang keenam, itu kan saya tebar benih pada malam hari. Dulu itu saya sering tebar benih pada sore hari, pada siang hari. Nah, kenapa saya tidak lakukan pada pagi hari? Karena saya itu tidak bisa bangun pagi. Makanya saya itu sering tebar benih pada sore hari ya. Nah, pada waktu itu saya itu tebar benih pada malam hari. Nah, hujan juga. Nah, terus waktu itu saya masuk ke dalam kolam. Nah, setelah saya masuk, itu ternyata suhunya itu panas sekali. Nah, terus saya akhirnya itu mencoba-coba ya. Nah, kan kolam saya ada 4. Nah, tapi yang buat tebar benih itu ada 2 kolam. Karena yang 2 kolam itu sudah ada isinya. Terus saya coba-coba, saya kasih es batu. Nah, saya ambil di kulkas, terus es batunya itu saya masukkan ke dalam kolam yang satu. Jadi saya coba-coba, yang satu saya kasih es batu dan yang satu saya tidak kasih es batu. Nah, terus keesokan harinya kolam yang tidak saya kasih es batu itu benihnya pada kena jamur atau moncong putih atau kumis keriting tadi. Jadi terus dari situ saya simpulkan berarti kumis keriting atau jamur atau moncong putih tadi itu terjadi karena apa? Itu terjadi karena perubahan suhu. Semisal di kolam pembibitan itu suhunya 30 derajat ya. Terus kita pindah ke kolam kita, tapi suhunya itu di atas kolam yang di pembibitan tadi. Semisal suhu kita itu 35 derajat. Nah, berarti itu ada kenaikan suhu. Nah, biasanya keesokan harinya itu pasti ikan lele kita terkena jamur atau kumis keriting tadi. Nah, berarti bisa kita simpulkan kalau penyakit kumis keriting ini itu terjadi karena perubahan suhu yang ada di kolam kita. Nah, buat teman-teman kalau bisa itu tebar benih itu
di jam pagi hari ya, kalau bisa itu sebelum matahari terbit. Itu saran saya, dan alhamdulillah setelah saya terapkan sampai sekarang itu benih saya tidak ada yang terkena jamur atau moncong putih ya. Tapi sekarang kan saya memisahkan sendiri, tapi kadang-kadang saya juga beli, karena saya itu ya kadang-kadang indukan belum matang gunat dan sudah waktunya tebar benih, belum bisa memisahkan lagi. Nah, jadi terus kadang-kadang kan teman-teman bilang begini, Mas, bagaimana cara mengobatinya? Nah, buat teman-teman, sebenarnya penyakit ini itu susah diobati ya. Nah, sampai sekarang saya itu masih bingung, ini obatnya apa. Jadi dulu saya itu sering tanya-tanya ke orang, pakai obat ini, pakai apa tadi? Dulu saya pakai salah satu produk yang ada di pasaran, itu namanya adalah Blue Dog kalau nggak salah ya. Itu katanya bisa menyembuhkan penyakit kumis keriting atau jamur, tapi ternyata apa? Hasilnya nol, malah pada mati semua. Terus saya bertanya kepada salah satu seorang petani ikan lele ya yang ada di desa saya ya. Katanya dikasih obat Super Tetra. Nah, setelah saya terapkan, ternyata alhamdulillah itu obatnya bekerja. Jadi setiap hari itu kematiannya itu akan menurun. Kalau disuruh langsung sembuh total tentunya tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi kalau semisal hari ini kita kasih Super Tetra, terus di hari-hari kemudian itu semisal angka kematiannya itu menurun, berarti itu obatnya bekerja dengan baik ya. Jadi buat teman-teman kalau bisa itu mencegah daripada mengobati. Nah, buat teman-teman lakukan tebar benih pada pagi hari, dan kalau bisa beli benih itu sedekat mungkin ya, jangan jauh-jauh. Jadi dari sini kita bisa simpulkan kalau penyakit jamur atau kumis keriting itu adalah penyakit yang paling bahaya menurut saya ya. Kalau penyakit seperti kembung, kudisan atau aeromonas itu menurut saya masih ringan, sedikit ringan, karena penanganannya itu termasuk mudah. Tapi kalau penyakit kumis keriting atau penyakit jamur tadi itu penanganannya sangat susah sekali ya teman-teman ya. Nah, sampai-sampai saya itu bereksperimen, kolam saya kasih es batu. Itu adalah pengalaman saya menemukan solusi bagaimana caranya agar benih kalele saya itu tidak kena penyakit jamur atau moncong putih tadi ya. Nah, jadi buat teman-teman tebar benih kalau bisa itu sebelum matahari terbit. Nah, biasanya kan itu di jam 8 atau jam 7. Nah, lebih amannya lagi itu kolamnya itu atasnya dikasih atapan kolam ya. Tuh kenapa? Kalau atasnya kita kasih atap itu kan ada tempat yang gelap ya, biasanya ikan lele itu akan mencari di tempat yang gelap. Nah, itulah kawanku semuanya, tips singkat dari saya. Nah, beruntunglah teman-teman jika melihat video ini, karena usaha teman-teman akan terselamatkan ya. Saya tidak menjamin, tapi alhamdulillah saya sudah terapkan, dan cara ini menurut saya yang paling ampuh, dan penyakit inilah yang bisa membuat usaha kita itu menjadi gulung tikar ya. Dulu saya tebar 2000 itu mati semua total, tinggal 200 kalau nggak salah. Nah, itulah yang bikin saya bereksperimen. Nah, alhamdulillah bisa ketemu solusinya. Oke kawanku semuanya, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa ikut terus channel ini, tentunya di channel yang membahas tentang cara budidaya lele yang baik dan benar. Sampai jumpa, salam Batelmania Indonesia.